Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Api unggun di Gunung Hitam Emas sangat panas. Ribuan gagak api raksasa melayang di atas gunung dengan sayap terbuka, dan tanpa henti berkokok. Genderang kulit naga dipukul oleh para prajurit. Ketukan drum yang kuat terdengar luas sekitar ratusan mil jauhnya di seluruh hutan. Upacara pemujaan leluhur klan gagak api 10 tahun sedang berlangsung. Jikui membimbing orang-orang ke kuil leluhur untuk membawa persembahan mereka kepada leluhur satu demi satu. Jiwa leluhur telah terbangun dan menikmati persembahan itu. Jika mereka puas dengan persembahan, mereka akan menganugerahkan hadiah kepada orang-orang pilihan. Danau lava, yang tercipta selama pertarungan antara Jixia dan Jisoo, sudah mendingin. Lumpur, menggeliat perlahan melintasi danau lava yang membeku dengan tubuh hitam dan lengket seperti lumpur. Batuan kasar dan keras dengan cepat melunak dan diubah menjadi tanah oleh lumpur. Lumpur tebal tak henti-hentinya keluar dari tanah dan menyebar ke daerah sekitarnya. Puluhan tremen perlahan-lahan mengayunkan tubuh mereka yang menjulang tinggi dan menabur banyak benih ke dalam tanah. Dengan kekuatan mereka, benih ini akan segera bertunas dan tumbuh, sepotong hutan yang rusak ini akan dengan cepat berubah menjadi hijau lagi. Tremen ini telah membuat kesepakatan dengan klan gagak api, yang berarti bahwa mereka berada di bawah perlindungan klan dan juga bekerja untuk klan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Jihao. Jihao sedang duduk di rumah keluarganya, dengan sedih menatap Jixia dan King Fu, yang sedang berbaring di tempat tidur berdampingan. Keduanya koma dan demam, wajah mereka merah dan napas mereka sangat panas. Ruangan itu telah berubah menjadi kompor oleh udara panas yang dihembuskan melalui mulut mereka, bahkan tanah di halaman telah mengering. Jitu, salah satu magus Pries terhebat di klan gagak api sedang duduk di samping Jixia dan King Fu dengan kaki disilangkan. Dia terus-menerus memasukkan ramuan yang berbeda ke dalam mulut mereka, sementara itu, dia memberi isyarat dan membisikkan mantra sihir. Dengan gerakan dan mantranya, ramuan di mulut King Fu dan Jixia dengan cepat berubah menjadi cairan dan ditelan oleh mereka. Begitu cairan ramuan mengalir ke perut Jixia dan King Fu, napas mereka sedikit mendingin. Suiren Cane, harta sihir warisan setengah dewa kuno yang legendaris, setelah beberapa saat, suhu tubuh Jixia dan King Fu hampir tidak kembali normal. Jitu menghentikan gerakan dan mantra, mulai menggosok tongkat ramuan, mengerutkan kening dan menghela nafas. Suirensi adalah setengah dewa legendaris, dia juga hidup terlalu lama. Kami para pendeta magusi tua yang bertanggung jawab atas warisan sejarah, kami hanya mendengar tentang namanya. Jitu memandang Jihao dan berkata perlahan. Sejauh yang kami tahu, Suirensi sebagian besar tinggal di dataran tengah yang legendaris, tidak pernah mendengar bahwa dia pernah berada di selatan. Tongkat ajaibnya muncul di sini, di Southern Wasteland. Itu tidak terduga. Abaku, Ama, luka-luka mereka. Apakah mereka akan baik-baik saja? Jihao menyela pembicaraan Jitu, bertanya apa yang paling dia pedulikan saat ini. Sulit, sangat keras. Jitu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu seberapa kuat Suirensi, bahkan jika Jisoo hanya mengeluarkan sedikit kekuatannya, kerusakan bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung. Jitu tanpa daya melirik King Fu dan Jixia, berpikir sejenak dan melanjutkan. Api samisen masih membakar mereka dari dalam, entah mereka menahan api dengan kekuatan internal mereka sendiri kemudian bangun, atau menemukan penyihir ilahi yang kuat yang pandai sihir terkait api untuk menarik api samisen menjauh dari tubuh mereka. Aku hanya bisa mendinginkan mereka sementara dengan obat-obatan dan mantra untuk membuat mereka tetap hidup, nyaris tidak. Jitu dengan serius menatap mata Jihao dan melanjutkan, tapi,
untuk menahan api dengan obat-obatan. Hao, Anda telah belajar tentang pembuatan obat dari kami selama bertahun-tahun. Anda harus tahu bahwa ini hanya bisa membuat mereka tetap hidup hanya untuk saat ini. Faktanya, api masih tanpa henti menghanguskan kekuatan hidup. Jadi mereka pada akhirnya akan terbakar sampai mati. Ji Hao menatap Jitu dan bertanya. Jitu menghela nafas dan bergumam, kami hanya bisa berharap Ama akan berhasil melewatinya. Dan saya kembali sekarang. Saya akan mencoba menemukan cara lain. Saya dan para tetua lainnya akan selalu ada cara untuk menyelamatkan mereka. Seperti nanti setelah upacara, kami akan memaksa Jisoo untuk menggunakan tongkat Suiren dan mencoba mengambil kembali api. Jitu meninggalkan setumpuk ramuan yang dingin, dan perlahan berjalan keluar dengan kruknya. Ji Hao duduk dan menyilangkan kakinya, diam-diam menatap wajah orang tuanya. Dia memegang tangan Jisia, telapak tangan Jisia sepanas sepotong besi merah panas. Kekuatan api yang mengerikan. Jisia mungkin bertahan lebih lama, adapun King Fu, dia secara alami ditahan oleh api, yang berarti dia bisa bertahan paling lama berhari-hari. Dia tidak akan pernah selamat dari ini. Ji Hao menatap kerutan di sudut mata King Fu, tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika para magus Pries itu pergi untuk berbicara dengan Jisoo tentang menyelamatkan orang tuanya, Jisoo hanya membutuhkan alasan atau jika menolak untuk melakukannya, maka orang tuanya pasti akan mati. Bahkan jika Jisia bisa menahan api dengan kekuatan internalnya sendiri kemudian bangun, King Fu masih tidak akan pernah bisa berhasil. Hei, orang tua, orang tua. Ji Hao masuk ke ruang spiritualnya sendiri dan berteriak ke udara. Karena tidak ada harapan magus Pries klan Gagak Api menyembuhkan orang tuanya, dia hanya bisa mengandalkan lelaki tua misterius itu. Segera, sosok samar itu muncul di udara, menatap Ji Hao dan bertanya, "Hei, anak kecil. Apa yang terjadi hari ini? Kamu hampir tidak datang kepadaku seperti ini." Ji Hao dengan cepat menggambarkan situasinya kepada pria itu. Dia menjelaskan bagaimana Jisia dan King Fu terluka, Ama pergi untuk menyelamatkan Aba, tetapi terbakar oleh api itu juga, bahkan magus Pries Mediciner terbesar kita tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Orang tua, apakah Anda tahu bagaimana menyelamatkan orang tua saya? Pria itu mengerutkan kening dan bergumam, Suirensi. Saya mungkin mendengar tentang dia, tetapi tidak tertarik. Tidak tahu tentang dia, api samisen ini, api macam apa itu? Ji Hao memegang tangan Jisia, menarik gumpalan api samisen dari telapak tangannya dan mengirimkannya ke ruang spiritualnya. Pria itu melirik nyala api, mengangkat alisnya dan berkata, api semacam ini, ya, saya tahu tentang itu. Ini terbuat dari 3 jenis api olahan paling murni, yang diekstraksi dan dimurnikan dari dunia bawah, inti bumi, dan tubuh manusia. 3 jenis api yang diproses ini dikompresi oleh kekuatan besar dan secara paksa berubah menjadi api alami, api samisen. Bisakah itu dikeluarkan dari tubuh orang tua saya? Ji Hao menatap dengan gugup pada sosok samar itu. Pria misterius ini telah mengenali komposisi api samisen hanya dengan sekilas, sementara magus Pries yang lebih tua, Jitu, tidak tahu sama sekali. Ji Hao sekarang menaruh harapan terakhirnya pada pria ini. Tentu, sederhana. Pria itu memandang Ji Hao dengan aneh dan berkata, "Seret kekuatan api ke dalam tubuhmu sendiri dan serap dengan mantra sihir Butian Bulou. Mantra sihirku mampu mengubah apa saja, apapun di dunia ini menjadi kekuatan dan kekuatan pribadimu, anak kecil, bagaimana kamu bisa lebih bingung daripada aku?" Ji Hao sangat terpukul oleh kata-kata pria itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menyembuhkan orang tuanya sendirian. Mantra sihir Butian Bulou bisa mengubah apapun menjadi kekuatan dan kekuatan pribadinya, mengapa tidak bisa menangani api samisen? Petik 2. Ketika Ji Hao diberi semburan kegembiraan yang luar biasa, pria itu mengendus dengan berat. Ji Hao kemudian telah diseret keluar dari ruang spiritualnya sendiri.
Dia membuka matanya dan melihat seorang gadis muda dan cantik yang mengenakan baju besi kulit yang rapi. Gadis itu menendang dada Ji Hao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gadis itu sangat kuat. Ji Hao telah ditendang dan dipukul menembus dinding, dan jatuh ke tanah. Di halaman, beruang gemuk itu ditahan erat oleh beberapa pria berotot. Meskipun beruang itu berjuang dan mengaum dengan intens, ia tidak bisa menyingkirkan orang-orang itu. Sebelum Ji Hao berdiri dari tanah, gadis itu sudah mengikutinya ke halaman, menyentak belati dan menusuk ke arah jantungnya. "Hei, kamu gadis gila!" Terkejut, Ji Hao jatuh dengan keras ke tanah. Dia melirik belati itu, permukaannya biru dan berkilau, jelas, itu telah dicelupkan ke dalam semacam cairan beracun. Ji Hao mematikan rasa sakitnya, meraih pergelangan tangan gadis itu, dan memutarnya dengan kecepatan kilat. Setelah itu dia membalik pergelangan tangan gadis itu dengan tangan kirinya. Pergelangan tangan gadis itu terkilir bersama dengan satu klik. Sementara itu, tangan kanan Ji Hao mengenai dada gadis itu. Dia merentangkan jari-jarinya dan mengirim gumpalan kekuatan internal ke jantung gadis itu. Diikuti oleh ledakan keras, nyala api menyembur keluar dari telapak tangan Ji Hao dan membakar dada gadis itu. Dia berteriak kesakitan dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya yang kecil seperti ceri. Banyak simbol mantra kuning muncul secara bersamaan di permukaan armornya. Ji Hao merasakan kekuatan bumi yang besar telah dilepaskan dari baju besi dan melilit tubuh gadis itu. Ji Hao merasa seolah-olah tinjunya mengenai semacam perisai cahaya, bahkan memercikkan percikan api. Serangan-serangan berikutnya semuanya diblokir oleh perisai cahaya tak terlihat itu, dan tidak dapat melukai gadis itu lagi, bahkan untuk sedikit pun. Gadis itu dengan cepat melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Ji Hao melompat dan mengambil langkah besar ke depan dengan mata tertuju padanya. Setiap langkah Ji Hao menyebabkan tanah bergetar dalam radius puluhan kaki, menyebabkan gadis itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Gadis itu menunduk dan melirik baju besinya yang terbakar dengan ketakutan. "Saya Jiang Sui, ayah saya adalah Jiang Su, seorang penyihir tua dari klan Bifang. Beraninya kamu melukaiku, kamu anak rendahan." Dia kemudian menatap Ji Hao dan berteriak padanya dengan agresif. Ji Hao tidak memperlambat langkahnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Sui. Dia bahkan mulai membisikkan mantra sihir yang telah dia pelajari dari para tetua klan gagak api itu. Di Southern Wastelen, tidak ada perbedaan khusus antara Magus Priest dan magi sesepuh dari klan. Beberapa orang majus yang kuat bahkan melayani klan mereka sebagai keduanya. Secara umum, Magus Priest sebagian besar adalah mereka yang pandai dalam semua jenis sihir misterius dan kuat. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan jiwa leluhur mereka dan memastikan warisan garis keturunan. Hampir setiap Magus Priest adalah paranormal. Magus Priest dapat dilihat sebagai kekuatan paling kuat dari sebuah klan, sementara magi yang lebih tua terutama bertanggung jawab untuk menangani semua jenis urusan administrasi klan mereka. Meskipun Magus Priest memiliki status yang sedikit lebih tinggi di klan daripada magi yang lebih tua, semua magi yang lebih tua masih merupakan makhluk yang kuat dan berpengaruh di antara anggota klan mereka sendiri. Apakah ayah Jiang Sui seorang penyihir tua dari klan Bifang? Jadi, ayahmu adalah penyihir tua dari klan Bifang, tapi... Lalu apa? Ji Hao dengan cepat berjalan ke arahnya, menatap matanya dan berkata dengan kasar, "Menurut aturan Southern Wastelen, kamu masuk ke rumahku tanpa izin apapun, yang berarti itu masih masuk akal bahkan jika aku membunuhmu." "Jangan berani!" Jiang Sui berteriak karena ketakutan. Tapi dia kemudian berdiri dan berteriak pada Ji Hao, "Ayahku adalah Jiang Su. Salah satu dari 10 orang tua magi teratas dari klan Bifang. Jangan berani menyakitiku sekarang." Dia tersentak dan melanjutkan, "Kamu membunuh Jiwu. Saya baru saja bertunangan dengannya tahun lalu. Masuk akal juga jika aku membunuhmu untuk membalas dendam untuknya." Ji Hao mengangkat alisnya dan tertawa.
Dia baru saja menyadari bahwa gadis kecil ini mencoba membalas dendam untuk anak yang sudah mati itu. Jiwu, itulah mengapa dia masuk ke rumahnya dan berusaha membunuhnya ketika dia berbicara dengan pria misterius di ruang spiritualnya. Aku tidak membunuh Jiwu. Itu adalah ayahnya sendiri, Jisoo. Jisoo membunuh putranya sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Ji Hao menunjuk ke arah Jiang Sue dan berteriak balik. Kamu gadis gila. Bahkan balas dendam bukanlah alasan bagimu untuk masuk ke rumahku. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, para tetuamu tidak bisa mengatakan bahwa aku salah. Ekspresi wajah Jiang Sue berubah sekilas. Tapi kemudian dia tersenyum. Ji Hao sangat merasakan bahwa seseorang ada di belakangnya. Dia dengan cepat mengunci kedua tangannya dan merapal mantra. Tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi titik-titik cahaya berapi-api yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama puluhan kaki jauhnya. Tubuh Ji Hao muncul kembali di tempat di mana titik-titik cahaya itu berkumpul. Seorang pria berotot, yang telah menahan beruang gemuk itu dengan beberapa orang lainnya, sekarang dengan menakjubkan berdiri di mana Ji Hao berdiri hanya sedetik yang lalu, dengan tombak dipegang di tangannya. Jika Ji Hao tidak menghindar, jantungnya akan tertusuk sekarang. Namun, Ji Hao telah menghindar terlalu cepat, baik Jiang Sue maupun pria itu tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia melakukan itu. Kamu hanya seorang penyihir pemula. Aku seorang prajurit junior magus. Bagaimana saya bisa, bagaimana Anda bisa? Tidak heran mereka mengatakan bahwa kamu adalah anak paling berbakat dalam 1000 tahun. Teriak pria itu. Jiang Sue menatap cemburu ke arah Ji Hao. Ji Hao baru saja mengubah tubuhnya menjadi titik-titik cahaya dan menghindari serangan diam-diam. Apa yang dia lemparkan adalah sihir jenis Magus Priest yang sangat sulit. Hanya Magus Priest yang berada di luar level junior yang bisa melemparkan sihir seperti itu. Adapun para prajurit Magus itu, tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka tidak akan pernah bisa melemparkan sihir semacam ini kecuali mereka telah belajar bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual mereka. Tapi Ji Hao adalah seorang penyihir pemula, yang bahkan belum memicu kekuatan garis keturunannya. Bagaimana dia bisa melemparkan sihir yang kuat seperti itu? Wajah cantik Jiang Sue menjadi masam dan sudut mulutnya bergerak-gerak ke bawah. Dia memelototi Ji Hao dan berteriak, kamu anak yang paling berbakat. Itu tidak mungkin. Aku, Jiang Sue, aku jenius dari klan Bifang. Aku berada di level atas penyihir pemula. Tapi aku tidak bisa. Ji Hao meliriknya dengan heran. Apakah gadis kecil gila ini di tingkat ke-12? Dia tampak 1 atau 2 tahun lebih muda dari Ji Hao, bagaimana dia bisa sekuat itu? Tapi klan Bifang adalah salah satu klan paling kuat di Southern Wasteland, putri magus mereka yang lebih tua pasti memiliki banyak tutor yang baik, pikir Ji Hao. Ya, itulah yang dikatakan semua orang. Agar aku bisa menjadi penyihir tertinggi pertama dalam 1000 tahun, kata Ji Hao dengan bangga dan melemparkan pandangan ke samping ke arah Jiang Sue sementara itu. Aku mulai mempelajari semua jenis sihir dari para Magus Priest itu sejak aku baru berusia 3 bulan, dan aku merapal mantra pertamaku, mengumpulkan serangga beracun ketika aku berusia 3 tahun. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, jadi, kamu masuk ke rumahku bersama orang-orangmu, apa yang benar-benar kamu inginkan? Apakah Bifang Clan ingin berperang dengan klan Gagak Api kita? Apakah para tetua Anda berencana untuk membunuh saya, penyihir tertinggi masa depan? Apapun itu, aku belum selesai denganmu. Para Agus Priest kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ekspresi wajah Jiang Sue berubah lagi. Dia menggertakkan giginya, dan melirik Ji Hao dengan panik. Kata-kata Ji Hao adil dan masuk akal. Apapun bisa menjadi serius ketika melibatkan hubungan antara dua klan. Jiang Sue takut dengan pidato Ji Hao dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dia belum pernah mengalami semua ini. Kembali ke halaman, beruang gemuk itu masih berjuang dan mencoba menyingkirkan beberapa prajurit klan Bifang itu.
Salah satu dari mereka telah pergi untuk menyerang Ji Hao sebelumnya. Beruang gemuk mengambil kesempatan ini dan dengan paksa berdiri, beruang itu meraung dan membuang 2 prajurit. Sebelum 2 lainnya menyadari apa yang baru saja terjadi, dada mereka dihancurkan oleh telapak tangan beruang. Beruang gemuk itu perlahan bangkit dari tanah, mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan meraung ke arah wajah Jiang Sui. Air liurnya yang lengket mengalir keluar dari mulutnya dan matanya yang manik-manik tiba-tiba memerah. Ji Hao, aku belum selesai denganmu. Jiang Sui memelototi Ji Hao dan berkata, aku di sini bukan untuk membalas dendam pada Ji Wu. Aku baru saja mengunjungi Aba dan Amamu atas nama bibiku, Jiang Yao. Dia mencibir dan melanjutkan, aku hanya mengirimkan harapan terbaikku kepada orang tuamu. Dan Anda, kamu membiarkan binatang buasmu melukai penjagaku. Aku akan memberi tahu Aba dan bibiku tentang hal ini. Kemudian dia menggertakkan giginya dan dengan cepat berjalan keluar dari halaman dengan pengawalnya. Ji Hao melihatnya pergi. Hatinya tenggelam. Upacara pemujaan belum berakhir, Jisoo juga belum secara resmi menjadi pemimpin. Namun, balas dendam sudah dimulai. Upacara leluhur klan Gagak Api telah sampai pada kesimpulan. Hanya satu hal yang mengganggu para pendeta magus, yaitu selama upacara, tidak ada orang-orang mereka yang menerima hadiah dari leluhur. Biasanya, jika sebuah klan kehilangan restu dan perlindungan leluhur mereka, hal-hal buruk akan segera mulai terjadi. Di perkemahan Jisoo, puluhan orang dengan riang duduk di sekitar api unggun dan memegang jorum, melahap daging panggang dan minum minuman keras. Jiang Bo sedang duduk di tengah, sambil memegang jorum dengan senyum kemenangan di wajahnya. Pria yang duduk di sebelahnya adalah pria parubaya yang dilihat Ji Hao melalui mata-mata gagak malam itu. Jiang Bo dan pria parubaya itu mendentingkan jorum mereka lalu menguras minuman kerasnya. Setelah itu pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Dia menyeka wajahnya dengan tangannya dan berkata, saya telah kalah dalam pertarungan melawan Ji Xiong, ayah Ji Xia. Beberapa dekade yang lalu, dia akhirnya mematahkan puluhan tulang rusukku di upacara itu. Saya tidak pernah mendapatkan posisi pemimpin. Tapi sekarang, dia mengangkat bahunya dan melanjutkan dengan puas, Ji Xiong sudah lama pergi, tapi aku, Ji Huan, masih hidup dan hidup dengan sangat baik. Putra saya, Jisoo, memukuli putranya dan telah menjadi pemimpin akhirnya. Seorang wanita muda seksi, yang hanya mengenakan rok kulit, datang dan mengisi jorum Ji Huan dengan minuman keras. Ji Huan menyipitkan matanya, dan melonggarkan tangannya ke paha bagian dalam. Jiang Bo kemudian berkata perlahan, sekarang Jisoo telah menjadi pemimpin prajurit klan Gagak Api. Ada beberapa hal yang tidak bisa kami lakukan sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya menjadi lebih nyaman. Aku tiba-tiba merasa bahwa akan ada masa depan yang cerah untuk Jisoo dan kami. Jisoo duduk di sebelah Ji Huan, memegang kapak giok darah dan tetap diam. Kapak itu panjangnya 3 kaki, timbul dengan pola beberapa gagak emas berkaki 3 yang mengelilingi matahari, dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Tidak ada simbol mantra di permukaannya, itu bahkan bukan alat sihir. Kapak itu adalah tongkat kapak Gagak Api, simbol otoritas tertinggi klan Gagak Api. Dengan tongkat kapak Gagak Api ini, Jisoo dapat memobilisasi para prajurit dari ribuan klan cabang dan klan anak perusahaan untuk menyerang musuh manapun. Kekuatan tempur klan Gagak Api luar biasa. Belum lagi para prajurit hebat itu, hanya ribuan gagak api raksasa tingkat senior yang mampu menghancurkan klan kecil manapun. Jisoo menatap tongkat kapak Gagak Api, membuka mulutnya perlahan dan berkata dengan suara muram, aku mengorbankan putraku sendiri untuk ini. Dia terus melihat Ji Wu di benaknya. Dia melihat bagaimana kepala Ji Wu meledak, darah dan otak yang bercampur menjadi satu telah membasahi sepatu botnya. Dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Itu adalah putranya yang memiliki darahnya di pembuluh darahnya. Dia telah membunuh putranya untuk kapak ini, untuk kekuatan ini.
Ji Huan mengendus dengan baik, dan meraih kapak dari tangan Jisoo. Dia dengan hati-hati membelai kapak dengan ekspresi serakah namun dingin di wajahnya. Itu hanya seorang anak laki-laki. Jisoo, aku punya 7 putra, kamu dan saudaramu. Kamu hanya perlu mendapatkan beberapa lagi, kata Ji Huan dingin. Itu benar, Su. Jiang Bo menatap kapak dari sudut matanya dan setuju. Aku akan mengirimimu beberapa wanita cantik klan Bifang begitu aku kembali. Su, kamu masih muda dan kuat, kamu akan memiliki putra sebanyak yang kamu inginkan. Jisoo tetap diam, dan melanjutkan dengan menatap api unggun dengan wajah cemberut. Jiang Bo menyipitkan matanya dan melanjutkan, adapun Jiang Yao, saya tahu dia selalu cemburu, tidak pernah membiarkan Anda menyentuh wanita lain. Aku akan berbicara dengannya tentang ini, dia akan mengerti. Yang Yao masuk ke dalam tenda tanpa mengeluarkan suara apapun. Wajahnya pucat seperti hantu. Dia menatap mata Jiang Bo dan mengucapkan sepatah kata demi sepatah kata, saya baik-baik saja dengan ini. Tapi, Ji Xia, King Fu, dan putra terkutuk mereka, Ji Hao, mereka harus mati. Untuk anakku. Ji Huan dan Jisoo sama-sama meliriknya lalu memalingkan muka, tanpa mengatakan apa-apa. Jiang Bo mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, kami telah membicarakan ini, kami tidak dapat membunuh mereka sekarang. Seperti yang telah Anda lihat, beberapa lelaki tua itu masih memiliki sikap negatif terhadap Jisoo. Sekarang jika Anda tidak membiarkan saya membalas dendam untuk putra saya memberitahu semua orang apa yang Anda rencanakan. Teriak Jiang Yao, kamu tidak akan berani. Jiang Bo menyentak tubuhnya, dan menunjuk ke arah Jiang Yao dengan marah. Coba aku. Jiang Yao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap ayahnya dan berkata juga sambil mencibir. Jika bukan karena kamu, memicu kekuatan garis keturunan klan Bifang di dalam Jiwu. Jiang Bo dengan marah berteriak pada putrinya. Garis keturunan klan Bifang jauh lebih kuat daripada klan Gagak Api, saya ingin membuat anak saya lebih kuat, apakah saya salah? Aku ingin anakku memenangkan anak jalang King Fu itu, ada apa dengan itu? Jiang Yao menyela ayahnya dan berteriak balik. Jiang Bo memelototi Jiang Yao dan menggeram, kamu seharusnya tidak melakukan itu sebelum upacara ibadah. Kamu seharusnya tidak membiarkan orang-orang tua itu mengetahuinya. Apa saja, klan manapun di Southern Wastelen tidak akan menerima anak yang telah memicu garis keturunan lain. Kamu hampir merusak rencana kami. Jiang Yao menatap Jiang Bo, menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, tapi sekarang, Jisoo sudah menjadi pemimpin, bahkan Jikui dan lelaki tua lainnya tidak dapat mengubahnya, tidak peduli apa. Aku ingin mereka mati sekarang. Mereka bertiga, terutama Ji Hao terkutuk itu. Jisoo memegang jarumnya, menuangkan seteguk minuman keras ke dalam mulutnya dan menelan perlahan. Dia memandang Jiang Yao dan berkata dengan suara rendah, saya akan menangani ini. Segera, Jiang Yao, kamu harus menyimpan trik kecilmu. Trik kecil, jangan berani meremehkanku. Wajah pucat Jiang Yao hampir membiru. Dia memelototi Jisoo dengan senyum menyeramkan di wajahnya dan berkata. Jiang Bo berlari ke arah Jiang Yao dan menamparkan wajahnya. Jiang Yao jatuh ke tanah, batuk darah dan menangis kesakitan. Jiang Bo menatapnya dan menggeram, menurutmu seberapa pintar kamu? Kamu mengirim Jiang Sue, jalang kecil itu ke rumah Ji Xia, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Jiang Sue membunuh Ji Hao? Dia adalah putra mantan pemimpin yang baru saja meninggalkan posisinya kemarin. Jiang Yao mengendus dengan kepala masih terangkat tinggi. Dia berkata, apakah klan Gagak Api bahkan berani berbalik melawan klan Bifang? Jika demikian, kita bisa memusnahkan seluruh klan Gagak Api. Jisoo menutupi matanya dengan tangannya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Yao. Ji Huan membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka baru saja menemukan bahwa wanita ini benar-benar tidak masuk akal.
Orang-orang klan Gagak Api lainnya di tenda semuanya mulai menggerakkan wajah mereka. Jika Jiang Bo tidak ada di sana, beberapa dari mereka mungkin sudah memotong wanita bodoh ini. Jisoo menatap Jiang Yao sebentar, lalu menghela nafas berat. Izinkan saya beberapa hari. Saya akan mengirim Jisia keluar dari Gunung Hitam Emas untuk menjaga suatu tempat. Ini berada dalam kekuasaanku. Setelah Jisia meninggalkan Gunung Hitam Emas, kami akan menemukan cara untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Sekelompok prajurit berjalan keluar dari rumah Ji Hao dan mengeluh keras. Dia harus meminjam kekuatan dari harta karun sihir warisan untuk mengalahkan saudara kita Xia. Aku tidak percaya dia adalah pemimpin kita sekarang. Harta karun sihir yang diwariskan. Jika banyak orang tua kita tidak membuat pengorbanan untuk melindungi tanah air kita dan kehilangan harta sihir yang diwariskan kuno dari kita sendiri, bagaimana itu bisa menang? Lihat wajahnya yang halus, dia bahkan tidak terlihat seperti laki-laki, pengecut sekali. Pria itu tidak memiliki reputasi yang baik. Anda harus mendengar bagaimana klan lain membicarakan apa yang dia lakukan. Semua orang ini adalah pejuang dari Tanah Suci. Mereka juga teman dekat Jisia, yang selalu memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Mereka lebih baik mati daripada mengikuti Jisoo. Tetapi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah fakta bahwa Jisoo telah mengalahkan Jisia di upacara itu dan menjadi pemimpin mereka. Banyak orang datang untuk Jisia dan King Fu, yang masih koma. Semua orang terbang dengan marah begitu mereka melihat apa yang telah dilakukan Jisoo pada Jisia dan King Fu. Selama beberapa dekade, Jisia telah memimpin mereka dan bertarung melawan musuh, menaklukkan banyak negeri. Semua orang klan Gagak Api sangat mengaguminya atas kontribusinya kepada klan. Adapun King Fu, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia telah menyembuhkan orang sakit dan terluka yang tak terhitung jumlahnya. Di klan Gagak Api, dia bahkan lebih terkenal dari Jisia. Orang-orang ini jelas menyadari fakta bahwa Jisoo dengan sengaja menyakiti King Fu dan Jisia. Mereka telah mengambil keputusan, mereka tidak akan pernah mengikuti jejak Jisoo. Setelah tamu terakhir pergi, Ji Hao duduk di samping King Fu. Dia meletakkan tangannya di pelipisnya dan memicu mantra sihir Butian Bulou. Gumpalan api samisen ditarik keluar dari kuil King Fu dan diserap oleh telapak tangan Ji Hao. Ji Hao merasakan sensasi terbakar di dantiannya, dan segera mulai berkeringat. Untungnya, api samisen ditelan oleh api warna-warni di dantiannya sebelum bisa membahayakan tubuh Ji Hao. Nyala api warna-warni yang redup tiba-tiba tumbuh lebih besar. Ji Hao secara mengejutkan merasa bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Itu darah naga. Ji Hao mendengar suara pria misterius itu datang dari ruang spiritualnya. Darah naga memberimu tubuh manusia yang sempurna, yang berarti kekuatan fisikmu tidak akan dibatasi oleh tubuhmu. Anda harus makan lebih banyak, Anda tahu. Kamu bahkan bisa sekuat penyihir senior pada tahap ini, jika kamu hanya makan cukup. Ji Hao tidak menunjukkan minat terhadap saran pria itu. Berapa banyak yang harus dia makan untuk menjadi sekuat penyihir senior? Segera, Ji Hao telah mengeluarkan semua kekuatan api dari dalam tubuh King Fu, dia kemudian melakukan hal yang sama dengan Jisia. Setelah Ji Hao berurusan dengan kekuatan api di dalam tubuh mereka, dia berdiri, mengunci kedua tangannya dan memicu kekuatan salah satu kata rahasia, Z. Begitu Ji Hao memicu Z, tubuh Jisia dan King Fu mulai menggigil. Ji Hao telah mengendalikan tubuh mereka dengan kekuatan Z, melepaskan kekuatan internal dan kekuatan hidup mereka yang secara alami terkandung dalam tubuh mereka. Kemudian dia mengubah gerakan tangannya. Udara di sekitar tubuh mereka mulai bersinar, dan berubah perlahan menjadi sungai cahaya redup, terbang ke tubuh Jisia dan King Fu. Z adalah kata rahasia paling misterius di antara kata rahasia bagus, yang berisi kekuatan hidup terkuat di dunia.
Ji Hao dengan hati-hati mengendalikan kekuatan Z, dan mengirim kekuatan hidup dengan hati-hati ke tubuh Ji Xia dan King Fu, terus menyembuhkan mereka. Ji Hao kemudian memicu kekuatan spiritualnya dan mengamati di dalam tubuh mereka. Dia memperhatikan bahwa bahkan magus acu points mereka yang rusak perlahan sembuh karena kekuatan Z. Ji Hao bahkan mungkin menyembuhkan titik akupuntur magus yang mati ini. Tubuh Ji Xia dan King Fu dibungkus oleh cahaya yang hangat dan redup. Ekspresi wajah mereka berangsur-angsur berubah dari penderitaan menjadi senang. Ji Hao memandang orang tuanya dan menghela nafas lega. Kemudian dia mendengar suara ketukan datang dari jendela. Dia menoleh, dan melihat seekor gagak setinggi 2 kaki berdiri di ambang jendela, mengetuk jendela dengan paruhnya. Ji Hao berjalan ke jendela, menepuk kepalanya dan memberinya sepotong daging kering. Dia kemudian dengan lembut bertanya kepada burung gagak, apakah kakek ingin melihatku? Burung gagak itu mengangguk dan berkokok, mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Ji Hao melirik orang tuanya yang diam-diam berbaring di tempat tidur, lalu melompat keluar jendela, mengikuti burung gagak ke hutan Murbei, di bawah lembah. Di kubah kayu, tempat Ji Hao melawan Ji Wu untuk pertama kalinya, Ji Kui, Ji Tu dan puluhan magus Pries tetua lainnya sedang duduk di sekitar api unggun. Ji Kui melihat Ji Hao datang, mengetuk tanah di sebelahnya dan berkata dengan senyum hangat di wajahnya, "Ayo, duduk di sini, Hao." Ji Hao duduk di sebelah Ji Kui, melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua magus Pries mengenakan wajah serius. Ji Hao berkata dengan hormat, "Kakek tersayang, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku?" Ji Kui menjatuhkan kelopak matanya dan berkata, "Kamu tahu, Jisoo adalah salah satu sepupu ayahmu. Secara khusus, kami memiliki 127 garis keturunan cabang klan gagak api yang berbeda secara total, kecuali ayahmu, Jisoo dan orang-orangnya memiliki garis keturunan paling murni di antara yang lain." Ji Kui menghela nafas berat dan melanjutkan, "Namun, mereka terlalu dekat dengan klan Bifang, beberapa dari mereka. Beberapa hal yang mereka lakukan, kami tidak bisa setuju. Kami pikir mereka tidak akan ada gunanya bagi klan kami. Itu sebabnya mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi tertinggi. Kakek, tapi kali ini, Aba." Ji Hao tersenyum pahit dan berkata. Ji Kui meletakkan tangannya yang kurus di bahu Ji Hao, berhenti sejenak, lalu berkata dengan serius, "Itu sudah terjadi, mari kita lihat apa yang sebenarnya mereka inginkan. Tapi, yang paling penting saat ini, adalah, Hao, kami semua merasa bahwa Anda akan memiliki prestasi besar di masa depan, Anda berbakat dan baik, jadi kami tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Kita harus memastikan itu. Tapi kematian Ji Wu sebagian karena saya. Jisoo, Jiang Yao, dan orang-orang mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah," kata Ji Hao terus terang. Ji Kui tersenyum misterius, lalu berkata, "Kami tahu bahwa kami menerima izin dari leluhur kami pada upacara tersebut. Hao, meskipun kamu belum menjadi penyihir senior, nenek moyang kita mengatakan bahwa kamu sudah bisa membuat kontrak dengan gagak api. Gagak akan menjadi binatang pendampingmu, kamu akan bertarung berdampingan, selalu melindungi dan saling mendukung." Mata Ji Hao muncul saat dia menatap Ji Kui sementara dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Gagak api adalah makhluk misterius dan kuat dari Gunung Hitam Emas. Bahkan ayahnya, Ji Xia, tidak cukup memenuhi syarat untuk membuat kontrak dengan gagak api, tetapi sekarang dia telah diberitahu bahwa dia bisa membuatnya. "Agung, kakek, bagaimana nenek moyang kita tahu tentang ini?" Kami adalah Mugus Pris, kami melakukan apa yang dikatakan nenek moyang kami." Para pendeta penyihir lainnya memberikan senyum misterius yang sama dan berkata, "Tepatnya, kehendak nenek moyang kita selalu disampaikan melalui kita. Jadi, Hao, jika kami mengatakan bahwa Anda dapat membuat kontrak dengan gagak api, itu karena nenek moyang kita telah mengatakan demikian."
Ji Hao sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukan para kakek ini untuknya. Dia mengangguk dan tetap diam. Pintu kayu yang berat kemudian terbuka. Seekor gagak api raksasa, yang selalu terbang di hutan bersama Ji Hao, perlahan masuk. Gagak itu melihat Ji Hao dan berkokok dengan senang hati. Setetes darah yang muncul dari mulutnya, berubah menjadi simbol mantra aneh di udara dan dengan cepat terbang ke kulit di antara alis Ji Hao. Ji Hao tiba-tiba merasakan kekuatan Mercrow, yang membuat darahnya mendidih. Dia sedikit mengguncang tubuhnya, cahaya keemasan yang menyala melesat keluar dari punggungnya, dengan cepat menyala menjadi nyala api. Saat matahari terbit, Ji Hao berdiri di halaman, menatap matahari yang cerah. Tadi malam, dengan bantuan Ji Kui dan para tetua lainnya, Ji Hao membuat kontrak binatang pendamping dengan Tuan Crow. Mercrow berusia hampir 1000 tahun, itu bahkan lebih kuat dari beberapa majus senior biasa. Setelah kontrak dibuat, kekuatan internal Mercrow yang besar telah menyembur ke tubuh Ji Hao dengan deras. Kekuatan Mercrow langsung memicu kekuatan garis keturunan Ji Hao, mempromosikannya ke tingkat ke-11. Ji Hao perlahan meregangkan tangan dan kakinya di halaman. Di dalam tubuhnya, puluhan garis seperti urat merah telah muncul, garis-garis ini telah terjalin dan membentuk jaring ajaib, darah Ji Hao terus mengalir melalui jaring. Bahkan tanpa harus melompat ke ruang spiritualnya, dia bisa merasakan bintik-bintik cahaya redup yang berkelap-kelip di jaring merah ini. Bintik-bintik ini adalah magus acu points yang terkandung dalam darah Ji Hao, diturunkan melalui garis keturunan gagak api emas. Belum ada yang terpicu. Dengan mengalirnya darah Ji Hao, jaring berwarna merah ini terus tumbuh kokoh, tidak lama kemudian, perlahan mulai menyerap kekuatan dari darah Ji Hao. Ji Hao kemudian mencoba memicu kekuatan internalnya. Dia merasakan bahwa kekuatan yang luas dan misterius tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya sedikit lagi, atau mungkin hanya menunggu sampai saat yang tepat, maka dia akan dapat melepaskan kekuatan ini dan menjadi jauh lebih kuat. Ini adalah hadiah yang dia terima dari garis keturunan gagak api emasnya. Ji Xia dan King Fu masih tidur. Meskipun Ji Hao telah berurusan dengan kekuatan api, tubuh dan jiwa mereka terluka parah oleh api. Ji Hao mencoba menyembuhkan tubuh dan jiwa mereka dengan kekuatan 9 kata rahasia, yang akan memakan waktu beberapa hari. Mereka membutuhkan istirahat, itulah sebabnya Ji Hao tidak membangunkan mereka. Beruang gemuk itu berbaring di dekat pintu dengan perutnya sendiri. Mercrow saat ini telah mengecilkan tubuhnya menjadi setinggi 1 kaki, berdiri di atas kepala beruang, dan memetik sepotong daging. Setelah membuat kontrak binatang pendamping dengan Ji Hao, ia diizinkan untuk dengan bebas mengecilkan atau memperbesar ukuran tubuhnya. Setelah beberapa saat, gerbang halaman tiba-tiba didorong terbuka oleh seorang pemuda, yang mengenakan baju besi kulit sederhana, sambil memegang tombak dan membawa perisai kayu. Pemuda itu berjalan ke halaman, melirik ke jendela dan mengangguk ke arah Ji Hao. "Hao, bagaimana kabar paman dan bibiku?" kata pemuda itu. Ji Hao berbalik, menatap pemuda itu sebentar, dan menjawab, "Abadot dan Ama, mereka sudah minum obat jitu sebelumnya. Sekarang mereka menjadi lebih baik. Mereka hanya perlu istirahat. Mereka akan baik-baik saja." Pemuda itu adalah sepupu jauh Ji Hao, Ji Hu. Ji Hu 3 tahun lebih tua dari Ji Hao. Dilihat dari hubungan darah, Ji Hu dan keluarganya hanyalah kerabat jauh Ji Hao dan orang lain di klan mereka. Namun, dibandingkan dengan Ji Hao, yang kerabat dekatnya sebagian besar tewas dalam pertempuran, Ji Hu berasal dari keluarga besar dan berkembang, yang cukup berpengaruh di Gunung Hitam Emas. Adapun Ji Hu sendiri, dia juga berbakat dan kuat. Dia telah mencapai tingkat ke-7 sebagai penyihir pemula. Selama beberapa kali terakhir ketika mereka pergi berburu dalam kelompok, penampilannya yang bagus telah menarik banyak perhatian. Biasanya, Ji Hao tidak akan menghabiskan waktunya dengan Ji Hu atau anak-anak lain di desa.
Dia selalu, entah berkonsentrasi mempelajari sihir Magus Pries dari para tetua itu, atau dia telah bergaul dengan Hang Luo dan teman-teman non-manusianya yang lain. Fakta bahwa Ji Hu tiba-tiba muncul, membuat Ji Hao bertanya-tanya apa yang dia inginkan darinya. Hao, kita semua kesal ketika kita melihat Jisoo melukai Paman Xia, kata Ji Hu dengan cemberut dalam-dalam. Prajurit klan Gagak Api kita tidak boleh menyakiti orang-orang mereka sendiri. Kami tidak ingin mengikuti jejaknya. Kami, Ji Hao menatap Ji Hu, yang berbicara keras dan marah, banyak pikiran melintas di benaknya. Ji Hu kemudian mengambil 2 langkah ke depan, mendekatkan mulutnya ke telinga Ji Hao dan berkata secara misterius, beberapa hari yang lalu, saya pergi ke pegunungan dan mencari elang kecil. Anda tahu apa yang saya temukan? Saya menemukan 2 tanaman merambat pembunuh, setidaknya berusia ratusan tahun. Anda tahu bahwa pohon anggur yang membunuh, bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati, sepasang tanaman merambat itu dijaga oleh kelabang berwajah manusia. Saya mencoba menganggapnya sebagai Paman Xia dan Bibi King Fu, tetapi terlalu berisiko bagi saya untuk menantang kelabang itu sendirian, mengapa kita tidak pergi bersama? Ayo ambil tanaman merambat yang membunuh itu dan menyembuhkan paman dan bibiku. Membunuh tanaman merambat. Ji Hao berpura-pura terkejut bahwa Ji Hu telah menemukan 2 tanaman merambat pembunuh. Dia meraih bahu Ji Hu dan berkata, benarkah? Ayo ambil mereka. Tapi, kelabang berwajah manusia. Aku khawatir bahkan kita berdua bersama-sama tidak akan bisa membunuhnya. Ji Hu menepuk dadanya sendiri dan berkata dengan suara rendah, tentu saja tidak, jadi saya membawa Feng dan Sui. Kami berempat, bersama-sama. Kelabang itu ditakdirkan. Hao, kita harus menyembuhkan Paman Xia. Selama Paman Xia ada di sini dia akan memimpin kita untuk bertarung melawan Jisoo, maka Jisoo tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak di sini, Gunung Hitam Emas. Ji Hu kemudian melanjutkan dengan nada memikat. Ji Hao melirik Ji Hu ke samping. Rencana yang sempurna dan naif, hanya anak-anak yang akan membelinya. Jisoo memegang tongkat kapak gagak api di tangannya, yang berarti dia memiliki kekuatan tertinggi di dalam klan. Bahkan Jikui dan para tetua lainnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Bagaimana bisa semudah yang dikatakan Ji Hu? Ji Hao terdiam beberapa saat, lalu memegang tangan Ji Hu dengan kedua tangannya dan berkata dengan cemas, Ju Hu, saudaraku, kalau begitu ayo ambil tanaman merambat itu sekarang. Aku benar-benar ingin menyelamatkan orang tuaku. Dia berhenti, lalu merendahkan suaranya dan melanjutkan, ayo menyelinap keluar, jangan biarkan orang lain mengetahui apa yang kita lakukan, aku khawatir ada orang-orang Jisoo di desa. Kamu sangat bijaksana. Jika seseorang memberitahu Jisoo, dia akan mengirim orang untuk menahan kita. Kamu tahu, kami hanya anak-anak, kami tidak tahan untuk bertarung melawan para pejuang elit itu. Ji Hao mengangguk ke Ji Hu, lalu bersiul. Mark-Crow mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Ji Hao. Ji Hu melirik Tuan Crow. Ada banyak burung gagak kecil seperti ini di luar sana, selemah burung biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pikirnya. Ayo pergi. Mudah-mudahan, kami bisa melakukannya dengan cepat dan kembali lebih awal. Hao, ayo, lewat sini. Lebih baik kita tidak membiarkan orang lain melihat kita. Ayo ambil jalan setapak di hutan. Ji Hu memimpin jalan dan masuk ke hutan. Sekitar setengah jam kemudian, mereka bertemu dengan 2 pemuda lainnya dan menyelinap keluar dari lembah, dan menuju pegunungan. Bersambung.